A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, insya Allah hari ini judul yang dipilih adalah terkait itikaf, malam berdiam diri di Baitullah ya. Jadi ini persiapan ya buat diri sendiri dan juga semoga ada manfaatnya buat sahabat-sahabat sekalian. Karena malam ini kan masuk malam ke-20 ya, hari ke-19 Ramadan. Berarti besok malam kita insya Allah memasuki malam ke-21 ya. Nah, semoga sahabat-sahabat masih diberikan taufik, kemudahan untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir nih di bulan Ramadan ya. Namun demikian tentu karena sudah mendekati mudik mungkin ya, hiruk pikuk sudah mulai terasa. Jadi akan banyak godaannya gitu sahabat-sahabat. Padahal kita masih ada di dalam Ramadan dan ini masuk ke malam-malam spesial ya, malam Lailatul Qadar nih insya Allah. Di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan ya. Yang nggak kerasa ini sudah masuk ke hari ke-19 ya. Besok ke-20 dan malamnya masuk ke malam 21. Ini kita buka dari sebuah hadis ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, siapa yang ingin beritikaf bersamaku, maka beritikaflah pada 10 malam terakhir. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan ya, atau petunjuk bagi manusia, dan bayan ya. Bayan adalah penjelasan mengenai petunjuk ya, penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan furqon, pembeda yang hak dan batil. Jadi orang bisa membaca ayat yang sama tapi salah makna gitu sahabat-sahabat ya. Makanya kan kalau seandainya Allah memberikan hudan, petunjuk, kadang-kadang petunjuk itu kan bisa dari bacaan gitu ya. Kalau Al-Quran kan dari bacaan. Kalau Rasulullah ketika itu diberi wahyu gitu. Kalau kita ada petunjuk melalui bacaan kita, Al-Quran gitu. Atau melalui membaca tanda-tanda Allah di bumi gitu. Jadi kadang-kadang ketika manusia harus mengambil sebuah pilihan hidup, dia dibatasi dalam mengambil pilihan itu sesuai dengan kadar yang Allah tentukan. Nah, kadang orang melebihi batas kadar dirinya sehingga melampaui batas. Nah, biasanya banyak persoalan nanti di sana ya. Ya, manusia itu harus bergerak sesuai dengan kadar diri ya. Dan Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan gitu ya. Jadi kalau seandainya belum punya kerjaan, maka rizkinya itu tidak harus lewat gaji di tempat kerja gitu maksudnya ya. Kan apakah kemudian Allah menstop rizki seseorang ketika dia belum memperoleh pekerjaan? Enggak, kalau rizki di stop mati manusia itu ya. Jadi ada manusia yang belum mendapat pekerjaan secara formal tapi rizki tetap jalan gitu. Hanya dia terkunci oleh keyakinan bahwa hanya bisa memperoleh penghasilan kalau bekerja secara formal gitu. Padahal di Al-Quran itu ya amal soleh sebenarnya yang menjadi jaminan kan. Nah, jadi kita bisa salah nih membaca ya kalau misalkan tidak Allah berikan bayan gitu, cara untuk membaca dengan benar gitu. Makanya kadang-kadang Al-Quran dibaca dengan hawa nafsu gitu. Orang kan kalau misalkan ribut suami istri, dua-duanya baca Al-Quran. Nah, debatnya itu nanti akan masing-masing nyari dalil ayat untuk memenangkan pendapatnya gitu.
Ya karena tersulut oleh emosi, kemudian mencari backup lah begitu ya. Tapi kemudian ayat-ayat yang di Al-Quran membacanya distorsi gitu. Nah, makanya kan kita disuruh untuk ta'awuz ya, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ya, sebelum kita membaca Al-Quran gitu. Nah, sehingga hudan itu adalah cara untuk membaca ayat-ayat itu dengan tepat gitu. Dan ayat itu nggak bisa hanya dibaca sepotong kemudian diambil kesimpulan, nggak bisa. Ya. Karena dalam ayat-ayat di Al-Quran itu juga ada konteks-konteks tertentu ya. Nah, maka orang harus membaca Al-Quran secara keseluruhan untuk memahami terkait dengan prinsip gitu ya. Jadi, katakan kalau secara parsial Al-Quran dimasukkan dalam satu konteks yang kemudian orang menulis itu untuk kepentingan dakwah tertentu ya, atau segmen tertentu ya, maka untuk mengecek apakah benar atau tidak cara dia menggunakan ayat itu, kita harus memahami gitu semangat dari Al-Qur'annya sendiri gitu ya. Jadi bisa tampak benar, tapi kalau dia menyelisihi semangat di Al-Qur'an, maka ada sesuatu yang salah cara membacanya ya. Misalkan bahwa laki-laki itu yang memberi nafkah kepada istrinya, misalkan begitu ya. Nah, maka kemudian turun tuh pemahaman bahwa ya harta suami, ya harta istri saja, misalkan gitu ya. Kemudian satu dan lain saling menuntut di dalam rumah tangga. Nah, kalau terjadi saling menuntut, maka kita harus cross-check gitu. Jangan-jangan agak keliru tuh di dalam memahaminya kan. Ya kalau wanita yang tidak soleha mungkin menuntut ya. Tapi kan tadi wanita yang paling baik itu adalah yang ringan maharnya gitu. Contoh ya. Jadi betul-betul harus kalau nggak Allah berikan bayan, kita membaca hudannya jadi salah gitu. Nah, jadi betul bahwa laki-laki yang memberi nafkah, ya, yang memberi rizki. Tapi apakah artinya bahwa laki-laki harus pontang-panting bekerja, mencari penghasilan untuk kemudian disetorkan ke rumah gitu? Atau prinsip menjalankannya hidupnya suami dalam membangun rumah tangga sebagai imam benar, maka Allah bukakan pintu-pintu rizkinya. Ya, Allah beri pakaian rizki untuk keluarga itu dikarenakan kesolehan anggotanya gitu. Bahkan di Al-Quran pun kita disuruh memerintahkan keluarga untuk sholat gitu. Kemudian disambung dengan ayat, kami tidak meminta rizki kepadamu dan tidak minta diberi makan, tapi kami yang memberi rizki dan memberi makan. Ya, tugas kita hanya memerintahkan keluarga untuk sholat gitu. Jadi mengingat Allah di dalam mengarungi kehidupan gitu ya. Kan ada tawakal, ada takwa gitu kan ya. Dengan semua keterbatasan, kalau tawakal maka Allah cukupi gitu. Nah, jadi belum tentu cara memaknainya laki-laki harus pontang-panting cari uang gitu, karena di Al-Quran itu tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah gitu. Selama benar dalam beribadah kepada Allah, baik yang mahdoh maupun di dalam amal ya, amalnya dalam rangka mengharap wajah Allah gitu. Ada perintah agama di balik semua amal, bahkan menafkahi istri, anak, itu kan jihad fisabilillah ya. Itu fisabilillah. Nah, kalau sesuai maka didatangkan rezekinya gitu. Nah, itu kan susah kan kalau baca hanya sepotong ayat, nggak dikasih bayan cara membaca dengan benar, nanti salah, jadi saling menuntut. Padahal dalam rumah tangga, ketika orang menikah dengan belum menikah, paketnya beda ya. Kita aja kalau katakanlah mau ke McD misalnya, datang sendiri dengan datang dengan sekeluarga kan beda paket yang dipesan. Ada paket keluarga, ada paket perorangan gitu ya. Jadi Allah pun ketika orang menikah, maka paket rezekinya beda gitu. Makanya kan kalau misalkan nganggapnya bahwa paket rezeki sama, itu yang terjadi hari ini.
Nah, ketika sudah datang calonnya mau menikah tapi nggak berani menikah. Kenapa? Ya nanti nunggu ngumpulin uang dulu, nunggu mapan dulu, nunggu sudah punya tabungan, sudah bisa nyicil rumah gitu kan ya. Nunggu pekerjaannya sudah agak inilah ya, agak stabil baru menikah gitu. Itu kan salah pikir sebenarnya. Meskipun itu yang dianut masyarakat pada umumnya gitu. Ya, padahal sebenarnya menikah itu membuka rizki, itu setengah agama, itu sarana membangun ketakwaan. Ketika orang mengambil sarana itu, maka rizkinya Allah tambah. Ya, kalau nanti mau punya anak ditambah lagi sama Allah gitu. Ya kan jangan di Al-Quran kan janganlah seorang ibu dibuat susah dikarenakan anaknya gitu. Demikian juga seorang ayah. Ya, Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan gitu. Jadi kalau nggak paham cara membacanya, salah menyikapinya, maka hukum yang berlaku adalah sesuai dengan persangkaannya gitu. Jadi manusia jadi berat hidupnya gitu. Karena seakan-akan semua harus ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usahanya sendiri gitu. Seakan-akan tidak ada Allah yang ngatur ya. Asal kita kemudian penghadapannya benar, maka sisanya serahkan ke Allah, kan itu definisi tawakal ya. Nah, jadi bulan Ramadan bulan di dalamnya turun Al-Quran sebagai hudan, ya, dan juga sebagai bayan gitu. Jadi sahabat-sahabat di Ramadan ini, ya, kalau Allah menurunkan bayan di hati kita masing-masing, maka kita akan bisa lebih memahami dan membaca Al-Quran dengan lebih benar gitu ya, lebih hak. Nah, kemudian ada lagi Furqan, ya. Jadi ini ada hudannya, ada bayannya, ada furqonnya, satu paket nih, gitu ya. Ini Al-Baqarah 185 ya. Nah, tapi di Quran surat Al-Qadar ayat 1 ya, dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya. Jadi bulan ini adalah bulan mulia yang diberkahi karena bulan di mana Al-Quran turun gitu. Jadi Allah muliakan wadahnya karena yang sebenarnya ada isi, ada hikmah, ada rizki batin yang akan Allah turunkan di bulan ini gitu. Ya sama, wadahnya dibersihkan dulu, disucikan, diberkahi. Sama dengan syiar puasa. Kita kan membersihkan butun, perut ya. Ya yang kita bersihkan itu adalah yang secara lahiriah ya. Maka kita menjaga diri dari mengerjakan hal-hal ya yang tidak Allah sukai. Ya selama saum itu menahan diri dari makan, minum, kemudian bergibah ya. Melakukan hal-hal yang tidak berguna, semua konsentrasi itu hanya difokuskan untuk berpuasa untuk Rob ya. Kita pernah bahas bahwa puasa sebagai nazar ya. Jadi kita menazarkan semua bentuk penahanan diri kita di bulan Ramadan itu untuk Allah gitu. Nah, maka nanti malam Allah yang akan mengisi gitu, karena ketika si wadahnya kita siapkan dengan menahan diri dari hal-hal yang tidak Allah sukai, ya, maka malam hari kalau dia sudah cukup bersih di hari itu, maka ada rezeki yang turun gitu. Nah, ini paripurnanya akan datang rizki yang utamanya gitu. Nah, jadi juga di Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi atau Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang pemberi peringatan. Nah, ini kita lihat ya sahabat-sahabat. Jadi di sini kata kuncinya ada Furqan ya. Kalau di kita itu malam nuzul Quran itu biasanya dikatakan malam 17 Ramadan gitu. Ya, tapi di Al-Quran dikatakan sesungguhnya kami telah menurunkannya di Lailatul Qadar. Sementara tadi hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir gitu. Sehingga seakan-akan ada kontradiksi ya. Jadi nuzul Quran itu sebenarnya turunnya kapan? 17 Ramadan kah atau di malam-malam ganjil bulan Ramadan ya. Ya, kalau sahabat-sahabat cek di YouTube ya ulama berbeda pendapat terkait hal itu gitu. Tapi kemudian mengambil
pemahaman bersama lah gitu ya, konsensus gitu ya terkait dengan perbedaan itu gitu. Ya kita coba lihat ya semoga Allah menuntun gitu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Furqan ya, Furqan itu sebenarnya terkait dengan perang Badar ya. Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan ya. Di dalam perang Badar itu kaum mukmin itu diuji gitu. Ketika bertemunya dua pasukan gitu kan ya. Nah, karena mukmin itu jumlahnya sedikit, maka orang-orang yang di dalam hatinya itu masih tercampur dengan kemunafikan, mereka kalah dengan hawa nafsunya, takut sehingga melarikan diri dari peperangan gitu. Tapi orang-orang mukmin yang kemudian keimanannya kuat, maka mereka tawakal ke Allah ya. Mereka tetap maju di medan tempur dan mereka mengatakan bahwa berapa banyak golongan yang lebih sedikit mengalahkan golongan yang lebih banyak jika dengan pertolongan Allah. Gitu. Jadi kalau kita kan sering kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tapi kenyataannya kita nggak benar-benar memahami makna itu gitu. Jadi banyak urusan dalam kehidupan yang kita sendiri sudah pesimis gitu. Seakan-akan wah nggak mungkin, sulit gitu. Nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Segala hal dalam kehidupan ini bagaimana persangkaan dan keyakinan kita terhadap Allah. Nah, jika sudah bertekad, ya maka tawakal kepada Allah, ya laksanakan saja urusan yang hendak dilaksanakan, ya. Nah, itu banyak hal yang bisa dicapai sebenarnya dengan mentalitas seperti itu, gitu. Ya, banyak hal-hal yang tidak mampu dicapai manusia lain dicapai karena apa? Bukan karena hebatnya kita, tapi karena tawakalnya kita, gitu. Nah, kita kerjakan sesuai kemampuan, sisanya serahkan ke Allah, yang penting kita usahakan gitu ya. Tapi dengan tawakal yang benar, nanti lihat saja gitu. Banyak hal-hal tak terduga yang hadir dalam kehidupan gitu. Nah, sedikit orang yang mampu membuktikan itu. Karena takut ya. Nah, jadi 17 Ramadan ini dikaitkan dengan peristiwa perang Badar di mana kaum mukmin diuji ya. Karena Allah juga mengatakan, tidaklah kalian mengatakan beriman kecuali kami menguji, gitu kan ya. Jadi Allah akan menguji keimanan kita, gitu. Nah, jadi ya ini satu sisi ya. Jadi nuzul Quran terkait dengan sebuah peristiwa, gitu. Nah, kalau teman-teman membaca sejarah tentang turunnya Al-Quran misalkan, ada yang disebut asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, gitu. Tapi sebenarnya konsepnya itu agak terbalik, sahabat-sahabat. Peristiwa itu diciptakan ya untuk menjadi wadah turunnya Al-Quran. Bukan sebaliknya, Al-Quran turun karena ada sebuah peristiwa. Bukan begitu. Yang benarnya itu Allah menciptakan takdir, kejadian, peristiwa itu sebagai wadah-wadah untuk menurunkan ayat. Ya, jadi bukan kejadian dulu baru turun ayat ya. Meskipun seperti begitu sejarahnya, tapi itu adalah wadahnya untuk menurunkan pengetahuan. Dan peristiwa seseorang dalam 1 tahun ke depan itu ditentukan di malam Lailatul Qadarnya, sahabat-sahabat. Jadi sebenarnya ada 2 jenis nuzul ya. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara sekaligus ya, yang Allah tetapkan pada malam itu bagi setiap orang sesuai kadar masing-masing ya, Lailatul Qadar itu sekaligus ke dalam hatinya, ke dalam qalbnya gitu. Ya, makanya nanti kaitannya dengan itikaf, mengosongkan diri dari selain Allah, menyiapkan wadah-wadah setelah 20 hari berpuasa. Ya, kita hanya menyediakan sebuah wadah kosong yang bersih, yaitu hati kita gitu. Nah, maka Allah nanti akan mengisi itu dengan rizki Al-Quran ke Baitul Izzah, ke langit dunia, ke qalbnya, ke hatinya gitu. Nah, itu yang disebut nuzul Al-Quran, tapi di hati gitu ya, samai ya, di langit dunia gitu. Nah, dalam 1 tahun ke depan ini
ya, hingga Ramadan berikutnya, Allah sudah desainkan di malam Lailatul Qadar peristiwa apa saja yang akan kita alami dalam 1 tahun ke depan sebenarnya. Jadi kalau sahabat-sahabat banyak mohon ampun, beristighfar pada Allah, husnuzon, berbaik sangka, mendekat, maka Allah akan turunkan peristiwa-peristiwa dalam 1 tahun ke depan dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak perlu dahsyat, tidak perlu berat, tapi peristiwa itu sudah cukup untuk bisa menurunkan pengetahuan Al-Quran yang sudah Allah taruh di langit dunia, di hati kita di awal Ramadan gitu. Ya. Tapi kalau seandainya kita belum banyak paham, banyak lalainya, maka peristiwanya itu harus lebih dahsyat supaya orangnya itu jadi lebih ngeh gitu ya. Kan sama, Allah juga kalau misalkan kita ada kesalahan, ditegur dengan lemah lembut dulu. Gitu. Kalau sudah ngerti ada kesalahan, langsung merubah diri, langsung istighfar, langsung memperbaiki, wah nggak jadi turun musibah kan. Tapi kalau lupa terus melakukan kesalahan, ya tegurannya lebih keras, bentuknya musibah. Tapi sama-sama aja sebenarnya. Mau musibah, mau tanpa musibah, yang penting adalah bukan dengan musibah atau tanpa musibah, yang penting ada peristiwa yang kemudian bisa menampung turunnya pengetahuan Al-Quran yang dari Baitul Izzah, ya, dari langit dunia, dari hati kita gitu. Nah, jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah sudah mengkadar bahwa kemampuan orang ini dengan kapasitas wadah yang dia datangkan kepada Allah di malam itu adalah sekian, maka di situ rezekinya dibagi gitu. Itu. Makanya ada orang yang tahun ini dengan tahun depan akan beda makrifatnya satu dan lain. Ya. Ada orang yang karena persiapan yang dia lakukan, harapan yang dia tadi ya panjatkan ya kepada Allah ya, maka Allah beri rizki pengetahuan yang banyak 1 tahun ke depan itu. Ya, jadi pengenalan terhadap Allah dari tahun ini ke tahun depan itu eksponensial, bisa langsung meningkat drastis. Tapi ada orang yang tahun ini dengan tahun depan ya gitu-gitu aja, nggak bertambah mengenal Allah. Atau kalau nambah mengenal Allah, tambah paham kehidupan, ya nggak jauh beda dari tahun kemarin itu ya. Ya paling nambah-nambah dikit lah gitu ya. Nah itu di Lailatul Qadar sahabat-sahabat, kuncinya gitu. Karena kalau seandainya benar, maka pengetahuan manusia itu bisa eksponensial ya. Karena bulan Ramadan ini bulan Al-Kahfi. Guanya orang beriman, Allah ajari di dalam gua berbagai ilmu gitu. Ketika mereka keluar dari guanya, mereka kemudian bisa memilih jenis makanan yang paling bersih bagi dirinya gitu ya. Silakan dibaca tentang para pemuda di Al-Kahfi ya. Setelah mereka kemudian melarikan diri dari kaumnya, dari kebiasaan kaumnya, tata cara kaumnya, mereka kemudian masuk ke gua orang beriman. Tapi setelah dibangkitkan 309 tahun di dalam gua, kemudian mereka dengan uang peraknya gitu ya, dengan modal dasarnya jadi lebih ngerti tentang dirinya gitu, tentang tadi makanan yang lebih bersih ya buat setiap orang. Makanan yang lebih bersih itu artinya segala sesuatu yang dikonsumsi, segala sesuatu yang dikerjakan lebih sesuai dengan tujuan penciptaannya gitu, dengan fitrahnya masing-masing. Makanya Idul Fitri nanti ya. Nah jadi tadi ya, Lailatul Qadar turun, Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, kemudian dalam 1 tahun ke depan akan turun peristiwa-peristiwa ya. Ini sudah Allah desain di malam Lailatul Qadar, karena nggak ada yang random sahabat-sahabat. Nggak ada, Allah itu mendesain peristiwa itu terjadi begitu saja, nggak ada gitu. Karena ini 1 tahun ini udah lebih detail ya. Lebih detail. Kalau di Lauh Mahfudz sudah ada juga gitu. Itu bentuknya master plan. Ya, bahwa setiap orang akan mengalami apa ya, tapi bentuknya masih gambaran yang mungkin lebih umum.
Tapi di Lailatul Qadar itu sudah lebih detail dalam 1 tahun ini apa saja yang akan dia alami ke depan sebagai wadah-wadah untuk menurunkan Al-Quran. Ya, agar kemudian dia jadi lebih memahami tentang Allah gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, sahabat-sahabat. Ya, nuzul Quran itu ada yang proses Al-Quran turun ke langit dunia, yaitu ke hati kita. Kemudian ada proses di mana Al-Quran merembes turun dalam kejadian di buminya. Nah, dalam setiap peristiwa yang akan kita hadapi, itu perang Badar, ya kan? Diuji, ya. Kalau diberikan peristiwa yang menyenangkan, dia lupa diri, diberi kemudahan, kemampuan, prestasi, dia menjadi sombong, merasa dirinya yang hebat, lupa kepada Allah. Sebaliknya, diberikan kesulitan, diberikan musibah, diberikan kegagalan, putus asa atau enggak, gitu kan? Itu perang Badar. Ya, jadi mukmin akan diuji, diberikan kesulitan, kemudahan, kesenangan. Allah hanya melihat siapa yang benar-benar beriman. Nah, itu Furqan tuh, sahabat-sahabat. Ya. Jadi ini bulan turunnya Al-Quran luar biasa ya. Hudannya sudah ada petunjuknya, bayannya kita perlu tambahan untuk bisa membaca dengan benar petunjuknya. Nanti 1 tahun ke depan kejadiannya akan Allah turunkan ya, untuk menguji siapa yang betul dalam beriman, siapa yang masih tadi ya, masih banyak mengikuti hawa nafsunya gitu. Gitu mungkin, sahabat-sahabat. Nah, kemudian kita lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini amalan di 10 malam terakhir Ramadan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ia berkata, ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan tiba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam dan membangunkan keluarganya. Semoga kita sudah cukup ya berlatihnya karena kan bukan dari Ramadan ya, kita berlatih dari awal. Kita sudah tahu kita mulai berlatih itu dari mulai Rajab ya. Kan kita nih akan melakukan pendakian yang panjang, ingin liqa Allah, ingin bertemu Allah gitu. Maka ya fisik harus dilatih ya sejak Rajab gitu. Nah, sehingga mudah-mudahan sekarang puasanya terasa ringan ya. Makannya sudah benar, tidak berlebihan, tidak kurang. Ya, jenis menu makanan ketika berbuka pun harus sudah lebih terseleksi gitu. Ya kan kita sudah ya katakan sudah puasa 20 hari nih gitu. Ya kan sudah tahu kalau seandainya bukanya kebanyakan ya. Kalau habis buka langsung makan besar, kalau habis buka tajil dulu, kemudian maghrib baru makan besar, ya. Mana yang lebih enak, mana yang lebih segar, mana yang malamnya lebih cergas. Itu kan dibaca ya. Nah, itu kita lakukan tuh semenjak Rajab itu. Sehingga sangat berpengaruh sahabat-sahabat ya. Mana pola makan, jenis makanan yang ketika kita berbuka dan juga pola aktivitas yang kemudian itu membantu kita menghidupkan malam. Malamnya tuh jadi seger badan itu, nggak lemes gitu ya. Meskipun tidurnya mungkin nggak seperti normal 7 jam gitu ya, tapi ya tetap seger badan tuh karena nutrisinya tadi jenis makanannya, jumlah makanannya. Itu betul-betul namanya makanan itu untuk menegakkan tulang sulbi masalahnya. Kan makanan itu untuk menegakkan tulang sulbi beribadah. Nah, hari ini orang rata-rata nggak bisa ibadah karena pola makan salah. Ya, ada yang kekenyangan lah, ya. Atau tadi bukan hanya kekenyangan, badannya jadi kadar gula naik, kolesterol naik, ya salah makan, ya nggak bisa ibadah, nggak nyaman ibadahnya gitu. Jadi ini betul-betul persiapan kita kemarin itu berpengaruh nih gitu ya. Karena kita mulai masuk di malam harus mulai mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam dan membangunkan keluarga gitu. Ya, jadi kita lihat di hadis riwayat Muslim ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai malam Lailatul Qadar, demi Allah,
Aku sungguh mengetahui malam tersebut. Malam tersebut adalah malam yang Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menghidupkannya dengan sholat malam, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, ya, hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis lain, Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berdiri atau sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, gitu ya. Jadi memang kita sudah ada keterangannya, begitu ya. Nah, cuman kan orang itu tidak hanya di malam 27-nya gitu. Jadi kalau orang berburu Lailatul Qadar itu seakan-akan dapat jackpot, ya. Apa yang mau dicari di Lailatul Qadar sih, gitu. Ya, seakan-akan semua malamnya santai-santai, pas malam 27 baru berburu kan. Malah nggak dapat kalau kayak gitu. Kan apa yang alokasi adalah sesuai dengan nazar puasa kita, gitu. Jadi nggak bisa kemudian, oh malam 27 itu yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar, gitu ya. Tapi kita ya mau malam ganjil, mau malam genap, bukan hanya kalau kita misalnya sekarang, oh itu malam-malam ganjil, jadi kalau malam ganjil dihidupkan malamnya, ya semangat gitu ya. Kalau malam genap tidur ya untuk nyiapin besoknya malam ganjil, kan nggak seperti itu caranya. Ya kan kita betul-betul memanfaatkan Ramadan untuk bertakwa, untuk mendekat kepada Allah gitu. Ya, bukan mengejar Lailatul Qadarnya saja gitu. Jadi yang ingin dikejar itu Allahnya gitu. Nah, Allah yang memberikan kadar terbaik bagi kita, sesuai dengan kerinduan setiap orang terhadap Allah. Ya, kalau orang nggak berjuang untuk liqa Allah, untuk bisa bertemu dengan Allah, ya, nah, itu kan salah satu kenikmatan orang berpuasa kan. Ya. Ketika nanti melihat wajah Robnya bagaikan bulan purnama gitu. Jadi kita buka puasa itu selain nikmat menunggu waktu untuk makan, juga ada kenikmatan lain, itu bertemu dengan Robnya gitu. Jadi puasa itu sebagai nazar agar kita bisa bertemu Allah. Agar bisa bertemu Allah, Allah harus berikan fasilitas Al-Quran di dadanya. Kalau enggak mungkin bisa gitu. Jadi Lailatul Qadar itu bukan orang yang hunting Lailatul Qadar seakan-akan terus dapat, oh jadi kaya, jadi pinter gitu ya. Bukan persoalan itunya. Allah memberi fasilitas cahaya itu bagi orang yang ingin rindu bertemu dengan Allah, ya. Ingin mengetahui tentang esensi kehidupan, maknanya. Gitu sahabat-sahabat. Nah kemudian di Al-Baqarah ayat 125, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Ka'bah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, serta orang-orang yang ruku bersujud atau sholat. Nah, ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kan ini kita membersihkan diri dari pagi ya. Ya, kita berpuasa kan untuk Rob ya. Kita menutup telinga, mata ya, semua ya, hati untuk tidak mengerjakan hal-hal yang tidak Allah sukai. Ya, godaannya ngabuburit, silaturahmi, ketemu teman lama, tapi kemudian ngomongin orang gitu kan. Kita harus juga hati-hati gitu, karena ini bulan yang memang puasa juga termasuk tidak terlalu banyak berkata-kata kecuali hal-hal yang Allah ridhoi, tidak terlalu banyak melaksanakan kegiatan kecuali yang betul-betul pokok ya, karena kita ingin mengharap wajah Allah gitu. Allah mengatakan bahwa ya, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid atau mengeluarkan yang selain Allah dari hatinya begitu. Makanya kan malaikat itu tidak akan datang ke rumah yang ada patung dan anjing.
patung itu kan simbol, ya, mempertuhankan yang selain Allah, ya. Kita mempertuhankan banyak togutnya, ya. Yang paling utama itu mempertuhankan hawa nafsu sebenarnya, gitu. Dan kita mengikuti dia, gitu. Dan juga anjing ya simbol tadi hawa nafsunya, ya. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan tidak syirik atau membangun ketauhidan, hanya bergantung, berlindung kepada Allah semata, berharap kepada Allah semata, ya. Disitulah yang dimana malaikat akan datang untuk memberikan rizki Lailatul Qadar, gitu. Jadi jangan harap kalau rumahnya nggak kosong dari yang selain Allah, di malam-malam nanti kita berdiam diri di Baitullah, ya, di itikaf di masjid lah, gitu ya. Nah, maka yang harus kita pastikan adalah hari ini kita tadi harus mulai mengosongkan rumah dari yang selain Allah, gitu. Ya, banyak sholat, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak istighfar, banyak kontemplasi, ya, refleksi, ya. Itu yang perlu kita lakukan, sahabat-sahabat. Nah, jadi ini perintah untuk mensucikan rumah untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, ya. Jadi kalau kita lihat di Quran Ali Imran ayat 31, ya. Di situ ayatnya adalah, ya, jika ingin dicintai Allah maka ikuti Rasulullah, gitu ya. Itu yang pertama. Kan kita ingin dicintai Allah, ya. Ya, kita ingin rindu, ingin mendekat kepada Allah, maka ikuti Rasulullah, ya. Kalau Allah mencintai hamba, maka Allah menjadi matanya yang dengan itu dia melihat, telinganya yang dengan itu dia mendengar, ya, kakinya yang dengan itu dia berjalan. Artinya apa? Orang itu dibimbing oleh Allah di dalam perbuatan, perkataan, ya. Semua amalnya akan dituntun, ya, oleh Allah secara detail, secara spesifik, gitu. Amal soleh kan itu. Amal soleh itu mohon kan, dengan keadaan kondisi hari ini apa yang paling Allah kehendaki untuk aku kerjakan. Allah akan beritahu, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal soleh, gitu. Distraksi yang lain-lain akan Allah tutup, gitu. Ya, Allah, orang jadi ikhlas, jadi khusus saja, gitu. Ya, kalau nggak ikhlas, nggak khusus, maka masuk perangkap setan, menawarkan banyak amal, banyak urusan, banyak kerjaan, padahal nggak semua penting, gitu. Ada yang pokok urusan itu, gitu. Kalau itu dikerjakan, yang lain beres. Cuman kalau setan itu sukanya, wah gimana, udah nanti aja ngerjain itu, ini dulu, beresin dulu, masalah ekonomi dulu, ya, masalah anak dulu, masalah, wah, semua harus diberesin dulu, baru nanti beramal soleh kalau sudah mapan, sudah tenang. Nggak gitu, keburu mati, orang nggak ngerti, ya. Nah, jadi ya, kalau alam syaitan itu begitu. Nah, tadi ya, di Ali Imran ayat 31, ikuti Rasulullah jika ingin dicintai Allah. Kemudian di An-Nahl ayat 123, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengikuti milah Ibrahim yang Hanif. Ya, Rasulullah mengikuti milah Ibrahim yang Hanif, ya. Nah, jadi kan itikaf itu kan sebenarnya gini, kalau sholat di makom Ibrahim itu kan setelah tawaf, ya. Kalau di Mekah itu, kalau orang habis umroh, ya, jadi setelah selesai menyelesaikan tawaf dengan 7 putaran Baitullah, Ka'bah, maka setelah itu kemudian dia sholat di makom Ibrahim, kan, gitu. Nah, sebelum nanti dilanjut dengan sa'i belakangan, ya. Nah, jadi itu seakan-akan setelah turun dari langit, gitu, ya. Nah, kalau kita mungkin di Lailatul Qadar nanti setelah Al-Qur'annya diturunkan. Jadi ini yang kemarin kita bilang, sahabat-sahabat, kalau di Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj, ya, kitanya yang naik ke langit, ya, Isra Mi'raj. Kalau Lailatul Qadar, langitnya yang diturunkan ke bumi, gitu. Jadi tugas kita hanya berdiam diri di Baitullah, gitu.
Nah, maka 7 langit itu yang akan Allah turunkan ke bumi, Al-Qur'annya gitu. Nah, tapi tadi di dalam peristiwanya secara sekaligus langitnya akan Allah turunkan di dalam malam Lailatul Qadar, di dalam hati kita itu diberikan paket Al-Qur'annya gitu di Baitul Izzah. Nah, itu nanti akan diturunkan lagi ke buminya di dalam peristiwa-peristiwa yang telah Allah aturkan kita akan alami dalam 1 tahun ke depan gitu. Nah, cara untuk kemudian bisa mengarungi itu semua dengan selamat yaitu dengan mengikuti milah Ibrahim yang hanif, karena bapaknya tauhid gitu ya. Jadi makanya kalau kita sholawat lengkap kan sholawat Ibrahimiyah gitu. Suri tauladannya Rasulullah dan Nabi Ibrahim gitu. Dua-duanya adalah suri tauladan. Nah, demikian sahabat-sahabat. Kemudian di Quran surat An-Nur ayat 36 sampai 37 ini bicara tentang hati manusia sebenarnya ya. Cahaya itu ada di dalam rumah-rumah ya, yang telah Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya namanya. Bertasbih kepadanya di dalamnya ya. Nah, bertasbih kepada Allah di dalamnya di waktu pagi dan petang. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari di mana menjadi guncang hati dan penglihatan. Nah, ini ayat sebelum ini cerita tentang perumpamaan cahaya Allah, di mana Allah memberi perumpamaan cahayanya itu seperti tadi sebuah miskat yang di dalamnya ada misbah dan ada sujajah gitu. Jadi sebenarnya kalau Lailatul Qadar itu kan ruhnya Al-Quran yang Allah turunkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita gitu. Nah, cuman dia nggak bisa turun kalau kemudian si hati itu tidak dibersihkan dulu dari selain Allah ya. Tapi kalau seandainya ruh itu Allah turunkan sesuai dengan kadar kebersihan hati setiap orang, ya maka dalam 1 tahun peristiwa-peristiwa yang dia alami, dia tugasnya adalah tadi memancarkan pengetahuan yang Allah berikan tadi ya, Al-Quran ya. Ketika datang peristiwanya, maka dia harus mengikuti bacaannya gitu. Makanya kan barang siapa yang barang siapa yang kami bacakan kepadanya ayat-ayat kami gitu, maka hendaklah ia mengikuti bacaannya gitu. Jadi ada pasangan ayat itu gitu. Dengan peristiwa kehidupan yang kita akan alami 1 tahun ke depan, kalau Allah sudah berikan tadi rizki Al-Quran di dadanya di Lailatul Qadar, maka si peristiwa itu akan memanggil pengetahuan yang ada di dalam hatinya tadi gitu. Dengan catatan orangnya juga harus terus membangun ketakwaan kan. Barang siapa yang bertakwa maka Allah mengajari, karena ilmunya sudah ada di dada orang itu ketika Lailatul Qadar. Maka ketika peristiwanya datang, dia kemudian zikrullah, maka yang di dalam dadanya itu Allah bunyikan untuk bisa menghadapi tadi kehidupan ya. Tapi kalau orangnya ya kemudian banyak lalainya, ya nggak keluar juga ayat itu gitu ya. Tapi kalau sudah turun rizki di hati kemudian ayatnya nggak dipakai, biasanya musibah yang datang gitu. Jadi sebenarnya musibah itu datang karena kita kufur. Sebenarnya Allah sudah, peristiwa yang Allah datangkan dalam kehidupan kita itu sudah Allah takar, tapi karena kita lalai dan lupa ya, pengetahuannya nggak bisa keluar. Nah, untuk tadi menuntaskan ya pengajaran, maka harus dibantu oleh musibah gitu. Ya kira-kira gitu sahabat-sahabat. Kemudian hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Ini satu-satunya doa yang perlu kita panjatkan sebenarnya ya ketika Lailatul Qadar ya. Dari Aisyah
radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu jika saja aku tahu bahwa satu malam adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Rasulullah menjawab, gitu ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku, gitu. Nah itu sahabat-sahabat, jadi kita mohon maaf ya kepada Allah dari hal-hal yang menjadi kelemahan diri kita, gitu ya. Banyak nazar yang kita ingin laksanakan dari awal, juga kita sudah tahu bahwa Ramadan itu bulan yang mulia. Kita sudah mempersiapkan dari Rajab, ya, dari Sya'ban bahkan. Kemudian kita tahu ada nazar, ya, kan, bahkan itikaf di 10 malam terakhir masih bagian dari nazarnya, gitu ya. Kan itikaf itu sunnah, tapi jadi wajib bagi orang yang puasanya itu sebagai nazar, gitu. Ya, tapi udah tahu, udah mau menazarkan apa yang di dalam diri kita untuk Allah, gitu ya. Ya, tapi tetap aja banyak kelemahan, tetap aja kalah dengan malasnya, tetap aja malam-malamnya itu nggak semuanya dihidupkan, tetap aja siang hari puasa nggak sabaran, gitu. Nah, kita mohon maaf kepada Allah, ya, yang Maha Memaafkan, gitu. Beda dengan Maha Pengampun, ya. Kalau Maha Pengampun kan menutupi kesalahan-kesalahan. Kalau yang Maha Pemaaf itu menghapus sama sekali, gitu. Karena niatnya baik, perjuangannya baik, tapi memang kemampuan diri terbatas, gitu. Semoga Allah memaafkan segala kekurangan kita. Yang sebenarnya Allah udah tahu batas kemampuannya di mana, cuman kan perjuangannya yang Allah lihat, gitu. Ya alhamdulillah pas waktunya ya di kajian Rabu, jadi ada waktu untuk mengingatkan diri sendiri dan sahabat-sahabat semua, karena malam 21 jatuhnya besok malam, ya, tapi nggak ada bedanya, malam ini juga harus digunakan sebaik-baiknya nih, ya. Tapi intinya kita sudah mulai memasuki 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, gitu. Maka ikat pinggang semakin dikencangkan, malamnya semakin dihidupkan, begitu ya. Jangan kendor, sahabat-sahabat, gitu. Ketakziman terhadap tadi ya, petunjuk di bulan Ramadan, ini bulan yang mulia, bulan pembakaran dosa, bulan diturunkan Al-Quran, bulan tadi pengampunan, ya. Itu harus hidup lagi, gitu. Ini nazar, ya. Jangan sampai nazarnya hanya berubah menjadi hanya sekedar menyelesaikan kewajiban, gitu. Karena ini bagian dari rukun Islam, gitu kan ya. Pokoknya kewajiban hanya menunaikan yang lahiriah, gitu. Enggak, kita gunakan sebagai nazar, gitu. Dan semoga nih kita bisa membangkitkan lagi motivasi untuk mulai semakin kencang di 10 hari terakhir, ya. Yang sangat tidak terasa, ya. Tahu-tahu udah lebaran aja, gitu. Lebaran cuma dapat ketupat nanti, gitu. Nggak dapat kehidupan yang terbaik untuk 1 tahun ke depan. Ini sangat menentukan kehidupan kita di 1 tahun yang akan datang, gitu. Rizki terbaiknya seperti apa ditentukan di malam Lailatul Qadar. Jadi ya tentu untuk memperoleh itu harus berjuang, ya, mengharap yang tinggi kepada Allahnya. Nah, kalau berharap dengan kosong, nggak ada upaya, ya itu sama dengan berangan-angan kosong. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, caranya ya puasanya dijaga, malamnya dihidupkan, banyak bersedekah, zakat ditunaikan, ya. Semua zakat-zakat yang masih ada kewajiban, ya, diusahakan sebelum masuk ke malam 27 itu udah harus beres semua, sahabat-sahabat. Baik, demikian yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.